Oke guys, jumpa lagi dengan gue di Unbox TV. Kali ini gue seperti biasa akan nge-share pengalaman gue ya, dan cara mengetahui kapan si fanbel roller atau si kampas ganda harus diganti tanpa harus mengecek ke dalam CVT ya, membuka dulu ya. Jadi sebenarnya ya guys, di dalam buku panduan ya, setiap motor itu ada rekomendasi untuk pergantian part-part ini ya. Cuman kadangkala ya, eh, ketika sudah mencapai batas itu masih bagus gitu ya fanbelnya, fanbel kampas ganda atau roller, ataupun ketika sebelum mencapai batas yang direkomendasikan itu sudah tipis ininya, atau sudah harus diganti, rusak gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, pertama ya, dari roller dulu dah. Roller ini kan peang dah. Jadi kalian nggak harus tiap misalkan 5.000 dibuka CVT untuk ngecek, dibuka lagi. Nah, gimana sih rasanya atau ketika berkendara agar part-part ini memang harus diganti ya. Nah, untuk roller ketika kalian berkendara ya, cuman ya si kecepatannya, top speednya tidak mencapai batas maksimum ya, yang biasanya kalian capai ya. Misalkan batas maksimumnya 80 km per jam. Cuman ketika kalian berkendara itu nggak nyampe, biasanya udah ngegas segitu ya, ngegas ya, udah narik gas eh pol, tapi kok nggak nyampe kecepatan ya di speedonya. Nah, itu kemungkinan dari si rollernya guys, roller guys. Nah, kemungkinan rollernya sudah peang ya, lihat kayak ini guys. Nah, dia peang salah beberapa ya guys. Jadi ketika digas, dia puli depannya nggak naik ya guys. Ketika digas full nggak naik secara full, ataupun ada hambatan ya. Nah, itu ciri-cirinya si roller harus diganti ini. Ketika kalian merasakan itu, siap untuk mengganti roller. Baik itu kalian membeli ataupun langsung datang ke bengkel ya. Tuh. Ini contoh yang peang ya guys. Ini peang. Ini bagus. Nah, itu kalian harus menggantinya. Ini motor Mio ya, roller motor Mio. Ini untuk contoh roller NMAX. Untuk yang seperti ini dia masih bagus ya guys. Kemudian dari segi fan belt. Nah guys, nah gimana sih cara mengetahuinya tanpa harus berpedoman ya pada rekomendasinya dan mengandalkan feeling ketika berkendara. Nah, untuk fan belt sendiri ya, ketika kalian berkendara dan menggas, menarik tuas gas, nah dan konstan ya, konstan, jadi diam gini. Tetapi biasanya sih kalau ini terasanya ya, ketika sudah rusak si fan belt, ketika dalam RPM rendah ya, menggaris tuas rendah dan konstan, biasanya kalau udah rusak si fan belt itu terasanya dia bakal nyot-nyotan guys. Jadi jalan si motor teh zut nut nut nut. Nah, itu cirinya kalian harus segera mengganti fan beltnya ya guys. Fan beltnya ya. Nah, untuk di sini kita lihat fan beltnya dia udah
udah gundul ya, gundul beberapa nih. Kita lihat biar jelas. Nah, ya udah lepas ya, dan juga udah retak-retak tuh. Nggak jelas guys. Oh, guys, retak-retak ini harus kalian ganti ya guys. Segera kalian ganti. Kalau tidak, ya kalian akan menyervis motor kalian dengan harga yang lebih mahal. Akan putus dan menghantam krek as depan, dan itu akan lebih mahal. Ya, kemudian mengetahui si kampas kopling tanpa harus berpedoman pada rekomendasi kilometer yang disarankan pabrik menggunakan piling ya. Itu ciri-cirinya dia geredek ya. Paling gampang dia geredek. Jadi ketika pas stasioner di bagian CVT, bagian puli belakangnya dia terasa geredek ya. Deg. Ataupun ya kalian akan merasa slip coupling. Contohkan ketika contoh lainnya lagi yang kalian rasakan ya, dia tuh akselerasinya mulai lambat ya guys. Jadi ketika biasanya kalian menarik tuas gas ya, itu langsung ya, langsung naik ya kecepatannya. Nah, ketika kalian merasakan menarik tuas gasnya cuman lambat ya, akselerasinya itu berarti dapat diketahui bahwa si kampas gandanya udah tipis ya guys, udah mulai menipis dan harus diganti. Ataupun ketika dan contohnya lain lagi ya, ketika sudah tipis sih kampas gandanya, kampas kopling matic ya, dia itu bakal kayak yang ngajlok ya guys, ngajlok. Jadi ketika RPM rendah dia nggak muter ban belakang ya. Ketika RPM rada agak besar, lebih besar lagi, dia baru maju. Jadi kayak itu karena dia sudah menipis ya. Jadi dia pada RPM rendah ya, dia nggak menggesek pada mangkok kopling. Dia hanya akan menggesek ketika RPM-nya sudah agak tinggi. Nah guys, ini contohnya. Dia udah tipis ya guys. Ini coba yang lain. Nah, dia ini udah habis guys. Ini kan saya jelaskan ya, ini yang besinya, ini kampas koplingnya ya guys. Ini harus diganti. Harusnya ini ada 2 lapis guys. Jadi setelah besi, ini lapisan pertama dan lapisan keduanya di sini. Setelah lapisan pertama ini tinggal lapisan pertama doang guys ya. Jadi kalau yang normal tuh lapisan pertama besi ya di sini. Lapisan pertama, terus ada lapisan kedua ya. Itu. Cuma ini lapisan yang paling atasnya sudah habis ya guys. Jadi ketika kalian sudah merasakan itu, segera ganti kampas kopling atau kampas ganda ya kalian nyebutnya. Nah, itu aja share dari gue ya, share pengalaman dari gue ya. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan yang sudah subscribe silakan share apabila bermanfaat dan orang lain dapat merasakan manfaat itu. Terima kasih dari gue. Wassalam.